Selamat malam teman-teman, balik lagi bareng Mamas Ijal. Hari ini aku sedang berada di stasiun Purwokerto, stasiun tercinta, dan pada kesempatan kali ini aku akan menuju ke kota pelajar, yaitu kota Yogyakarta, menggunakan kereta api yang paling panjang di lintas ini, yaitu kereta api Jayakarta. Gimana untuk perjalanan menggunakan kereta api Jayakarta? Mari ikuti perjalananku dan mari kita langsung masuk ke dalam stasiun Purwokerto. Oke, gas. Kuto J Utara, kami persilakan Anda untuk segera masuk ke dalam rangkaian kereta yang telah. Oke, dan sekarang aku sedang berada di jembatan penghubung di stasiun Purwokerto ya, yang menghubungkan antara area parkir bawah menuju ke area parkir atas atau area parkir motor ya. Dan tadi di bawah itu untuk parkirannya hari ini ramai, terpantau ramai, dan juga aku belum tahu nanti di dalam tambah ramai apa enggak. Ini parkirannya juga udah terlihat ramai ya, apalagi manusia-manusia yang ada di dalam. Para penumpang apakah sangat ramai? Yuk kita ke dalam aja. Situasi terkini stasiun Purwokerto ya, lumayan cukup ramai untuk di area atas ini, dan di sini juga ada papan informasi yang sangat besar, yang dimana ini kalian bisa lihat jadwal kereta kalian masuk di jalur berapa ya dan jam berapa. Dan di atas itu ada tulisan Jayakarta ke Pasar Senen, Baturaden, Senjatama Solo, dan Jayakarta ke arah Surabaya Gubeng. Dan keretaku Jayakarta yang ke arah Surabaya Gubeng nomor 218B itu nanti jam 22.20. Baik, saat ini aku sedang berada di area peron 1 stasiun Purwokerto, dan di sini terlihat di jalur 2 ada kereta api Jayakarta dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen ya. Nanti aku kembarannya dia nih yang aku naikin hari ini. Ini Jayakarta yang ke Pasar Senen, aku yang ke arah Surabaya Gubeng. Dan terlihat di jalur 1 itu ada kereta api Baturaden Express dari Purwokerto dengan tujuan akhir stasiun Bandung, yang katanya nanti tanggal 1 sudah nggak ini lagi ya. Katanya tanggal 1 tuh KA Baturaden Express dihentikan untuk pengoperasiannya, entah itu sementara atau nggak tahu sampai kapan. Dan terlihat di peron 1 itu ramai penumpang ya di sebelah sana. Kita nyari tempat yuk sambil nunggu kereta api Baturaden Express dan KA Jayakarta diberangkatkan dari jalur 2 dan jalur 1. Diberangkatkan dari jalur 2 kereta api Jayakarta menuju ke stasiun Pasar Senen.
ini dia kereta api yang tersedia di jalur 1, yaitu kereta api Baturaden Express dari Purwokerto dengan tujuan stasiun Bandung ya. Dan dia nanti akan berakhir operasi itu tanggal 31. 31 itu lastnya dari Bandung ke Purwokerto ya, karena malamnya kereta ini harus berpindah ke Daob 8 alias ke Surabaya sana. Belum sempat naik tapi udah harus pindah. Ya, sedih banget. Kamu betah-betah di sana ya. Dan jangan nakal. Nantinya rangkaian kereta api Baturaden ini infonya akan dipakai oleh kereta api Mutiara Timur dari Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Ketapang. Baturaden belum naik udah suruh pindah kamu. Ya, rangkaiannya sih yang pindah. Kamunya harus tidur dulu. Aduh. Dan untuk penumpang hari ini Baturadennya lumayan banyak ya. Dan aku nggak naik Baturaden ya BTW. Jadi aku cuman mau ambil footage ya dia karena belum sempat naik, malah udah suruh pindah ini Baturadennya. Diberangkatkan dari jalur 1 kereta api Baturaden dari Purwokerto menuju stasiun Bandung. The last trip ya. Berbicara mengenai kereta api Jayakarta, kereta api ini merupakan kereta api yang memiliki rangkaian terpanjang di lintas Surabaya sampai dengan Pasar Senen ataupun sebaliknya ya, untuk lintas tengah sampai selatan. Kereta ini memang tidak ada tandingan untuk panjangnya, itu bisa sampai dengan 15 rangkaian. Jadi 13 itu kereta penumpang, 1 kereta makan dan pembangkit, dan 1 pembangkit biasanya. Dan untuk rangkaiannya nanti, kereta api Jayakarta ini memiliki 1 kelas aja ya, yaitu ekonomi premium, yang keretanya itu pakai K3 tahun 2017. Yang dimana itu adalah premium generasi pertama ya, sebelum stainless steel. Dan nanti aku berada di Eco 1 dan nggak tahu nanti bakal jejeran sama siapa, karena aku juga belinya random ya untuk hari ini, dadakan juga. Dan apakah akan berjalan mundur atau berjalan maju. Dan untuk kereta api Jayakarta karena rangkaian panjang, kereta ini biasanya ditarik oleh CC206 karena CC206 itu yang kuat narik sampai dengan 15 kereta atau lebih ya. Tersedia di jalur 2 kereta api Senja Utama Solo. Kereta non-argo yang bisa lari 120. Dan untuk penumpangnya tadi cukup ramai ya untuk yang naik kereta api Senja Utama Solo ini.
Dan biasanya kereta api Jayakarta akan bertemu kereta api Senja Utama Solo ini di sini, di stasiun Purwokerto. Cuman kereta api Senja Utama Solonya biasanya akan berangkat dan kereta api Jayakarta yang baru masuk. Dari arah sana, kereta api yang aku naiki, kereta api Jayakarta masuk di jalur 3. Dan di jalur 2 kereta api Senja Utama Solo diberangkatkan dari jalur 2. Dan ini dia keretaku, kereta api Jayakarta. Dan hari ini aku berada di Eko 1 yang terlihat cukup ramai. Kita langsung saja berjalan menuju ke Ekonomi 1. Katanya baru masuk nih. Bel terus berbunyi, pertanda kereta api Jayakarta akan segera diberangkatkan dari jalur 2. Karena memang sudah terlambat, dia harusnya 2.20 berangkat, ini baru persiapan ya. Oke, kita masuk dari Eko 3 menuju ke Ekonomi 1. Baiklah, kita langsung diberangkatkan dari jalur 3 stasiun Purwokerto. Dan kita lebih lambat 1 menit ya untuk pemberangkatan dari stasiun Purwokertonya. Kereta api Jayakarta hari ini di Ekonomi 1 itu ramainya hanya hampir penuh deh untuk kereta api Jayakarta ini di Eko 1 nih. Dan setelah ini stasiun pertama pemberhentian seperti biasa itu adalah di Kroya. Dan nanti kita penjelasan lain-lainnya di Kroya ya. Kita nikmati dulu perjalanan dari Purwokerto sampai Kroya dan Kroya nanti sampai Yogyakarta. Oke.
Baik, masih dengan keterlambatannya jam 10 lebih 45 menit. Kereta api Jayakarta sudah tiba di stasiun Kroya, dan di sini kita hanya berhenti sekitar 2 menit saja ya. Dan di sini kita bertemu dengan kereta api Baturaden yang tadi berangkat jam 10 dari stasiun Purwokerto. Dan stasiun Kroya ini merupakan stasiun percabangan yang dimana stasiun ini membelah antara jalur yang ke Purwokerto dan ke arah Bandung gitu teman-teman. Dan ini kita kayaknya langsung diberangkatkan dari stasiun Kroya jalur 4. Baik, untuk kereta api Jayakarta sudah diberangkatkan dari stasiun Kroya. Dan penumpang hari ini di premium 1 atau di eco 1 itu ramai ya teman-teman, hampir semua kursi terisi penuh. Dan kita masih dengan keterlambatan tadi tiba di stasiun Kroya sehingga hanya sebentar singgah. Dan untuk sehari-hari kereta api Jayakarta ini memiliki satu kali keberangkatan dari masing-masing stasiun ya, yaitu sore dari stasiun Pasar Senen dan siang dari stasiun Surabaya Gubeng. Dari stasiun Pasar Senen itu kira-kira jam 5 sore, lalu dari stasiun Surabaya Gubeng itu jam 2 siang. Jadi memiliki satu kali keberangkatan saja ya. Dan untuk pemberhentiannya, aku hari ini cuma sampai Lempuyangan. Jadi setelah stasiun Purwokerto tadi kita berhenti di stasiun Kroya, lalu setelah Kroya kita berhenti lagi nanti di stasiun Karanganyar, Kebumen, Kutoarjo, Wates, dan aku mengakhiri perjalananku di stasiun Lempuyangan. Dan untuk kereta api Jayakarta sendiri ini salah satu kereta dengan rangkaian terpanjang, jadi dapat menampung paling enggak lebih dari 1.000 orang ya, karena 13 rangkaian kereta ekonomi dan ditambah pembangkit dan restorasi pembangkitnya itu jadi total ada sekitar 15 rangkaian dalam satu deret kereta api Jayakarta ini. Untuk harganya sendiri, aku bahas sekalian ya, untuk harganya sendiri kereta api Jayakarta ini kalau full trip itu bisa sampai dengan untuk harganya sekitar 300-an sampai dengan 400. Dan kali ini aku hanya sampai Lempuyangan. Aku menggunakan trik tarif khusus ya teman-teman ya. Tarif khusus yang bisa dipesan sekitar 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi ini salah satu cara termurah naik kereta api Jayakarta kalau misal rutenya rute-rute pendek ya, dari Purwokerto ke Jogja misal ke Lempuyangan, itu pakai tarif khusus dengan harga Purwokerto Jogja itu sekitar 105.000 saja. Dan ini termasuk sudah naik ya, dulu itu pernah sampai 95.000 aja loh untuk rute Purwokerto Jogja, dan sekarang naik jadi sekitar 105.000. Dan oke, setelah ini kereta api Jayakarta akan berhenti kembali di stasiun Karanganyar.
Jam 11 lebih 14 menit kita sudah tiba di stasiun Karanganyar, dan kita hanya diberi waktu sekitar 2 menit untuk bersinggah di stasiun Karanganyar ini dan akan melanjutkan perjalanan sampai dengan stasiun Lempuyangan dan stasiun Surabaya Gubeng. Yang turun juga dikit ya, nggak terlalu banyak. Baiklah, ini dia fasilitas yang ada di kereta api Jayakarta di ekonomi satunya, yaitu jelas legroom yang sedikit luas ya, walaupun depan ini agak direbahkan. Ini kita masih dapat space yang lumayan ya, walaupun nggak lega-lega banget. Dan ya seperti biasa, tetap ada palang besi di sini ya, dan juga ini. Lalu di sebelah kanan sini itu ada meja kecil ya, bisa kalian naruh botol atau tumbler seperti ini. Lalu di bawahnya seperti biasa ada colokan yang berfungsi untuk mencolokkan charger gadget kalian ya. Dan di sebelah kanan lagi kita mendapatkan kaca yang cukup luas, dan juga kita mendapatkan tirai gulung. Nah, tirai gulungnya ini kalau misal mau ditutup tinggal ditarik ke bawah aja, dan ingat jangan ditarik ke atas ya, nggak boleh ditarik ke atas. Ini kalau mau ngebalikin tinggal tarik dikit, lalu dia akan kembali ke atas. Dan hari ini aku berada di 15C dan ternyata berada di sebelah kanan dari arah perjalanan kereta api, walaupun aku searah nih, cuman ini malam hari jadi nggak kelihatan apa-apa ya. Lalu di atas sana ada penerangan tentu saja, dan juga rak bagasi yang cukup luas, bisa menaruh koper-koper gede seperti itu ya. Dan juga terdapat tayangan multimedia TV sebanyak 4 buah. Lalu di depan sana itu ada indikator AC dan juga toilet, lalu nomor kereta dan lain sebagainya. Tak lupa juga di bangku kita ini terdapat cantelan ya, sebanyak 2 buah ini. Nah, cantelan ini digunakan untuk nyantelin kresek sampah. Dan untuk toiletnya, karena ini K3 tahun 2017, toiletnya itu masih berada di 2 sisi ya, yaitu di depan sana 1 ya, dan di belakang 1, seperti itu. Lalu apa lagi? Oh ya, kereta ini sudah berpenyejuk udara alias AC ya. Jadi untuk suhu saat ini itu berkisar 23 derajat, dan asli ini sih dingin banget untuk malam hari kayak gini ya. Dan karena aku di sebelah kanan dan juga tidak terlihat apa-apa ya, mau lihatin apa, jadi mungkin aku footage-nya agak sedikit untuk perjalanan kali ini ya. Baik, ini dia fasilitas toilet yang ada di kereta api Jayakarta ya. Yang pertama, kita dapat cermin yang lumayan gede. Lalu kita mendapatkan toilet jongkok ya, itu tombol flashnya. Ini jet shower, wastafel kecil, tisu gulung, tempat sampah. Ini senderannya atau pegangannya ya, senderan sih. Ini pegangannya, ada tempat sabun. Sini ada pengharum ruangan, ada blower. Udah. Dan menurutku ini sempit ya. Jadi begitu buka pintu langsung toilet jongkoknya ini. Ya udah, oke, inilah toilet dari kereta api Jayakarta di ekonomi 1. Armada yang aku dapatkan saat ini itu berkodekan K3017031, yang berarti kereta api tahun 2017 nomor yang ke-31, dan tipe induknya adalah JAKK atau SDT tadi aku lupa. Dan dalam satu keretanya itu bisa menampung sebanyak 80 penumpang ya.
dan posisi kursinya yaitu setengah menghadap perjalanan kereta api dan setengahnya itu adalah mundur. Jadi nggak bisa diprediksi nomor mana yang maju, nomor mana yang mundur, karena memang random untuk kereta-kereta seperti ini ya. Apalagi kereta-kereta 2016, 17, 18, entah itu new image, entah itu premium seri mild steel kayak gini ataupun seri stainless steelnya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kebumen, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Dan aku paling nyaman di kereta premium model tahun 2017 ini apa? Kursinya sudah bisa direbahkan dan entah kenapa legroomnya itu lebih luas dibandingkan premium yang stainless steel ya. Ini mungkin feel aja atau memang seperti itu, aku juga nggak tahu ya. Rasa-rasanya itu lebih lega ini dikit dibandingkan kereta ekonomi yang premium stainless steel ya. Oke, setelah ini kita langsung menuju ke Kutoarjo dan harus berhenti lagi nanti setelah Kutoarjo di Wates. Makanya trip ini agak bentaran ya. Dan untuk situasi di premium 1 setelah keberangkatan dari stasiun Kebumen masih ramai. Yaudah yuk, sambil istirahat, sambil rekam-rekam. 3:51 menit kereta api Jayakarta sudah tiba di stasiun Kutoarjo, yang dimana stasiun Kutoarjo ini merupakan stasiun ujung timur Daob 5 Purwokerto ya. Dan di sini selain naik turunkan penumpang, juga kereta api Jayakarta mengisi air rangkaiannya. Dan di sini perkiraan kita berhenti sekitar 5 menit dan sebentar lagi akan diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Dan stasiun Kutoarjo ini merupakan stasiun terminus dari beberapa kereta api seperti Sawunggalih, Kuto Jaya Utara dan Kuto Jaya Selatan ya. Oke, sepertinya kita sudah selesai naik turun penumpang dan akan diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo di jalur 3. Kereta api Jayakarta sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo, yang mana stasiun Kutoarjo itu adalah stasiun terminus dari Daob 5 Purwokerto ya, di bagian timur. Dan setelah ini kita masuk ke double track Kutoarjo Jogja, yang dimana terkenal dengan berisiknya dan juga pengujian untuk suspensi dan kekedapan kabin. Tapi karena aku turun di stasiun Lempuyangan, jadi aku langsung simpulkan aja hal apa aja yang bisa kita nikmati pada saat naik kereta api Jayakarta. Yang pertama, kalian harus tahu dulu kereta api Jayakarta ini merupakan kereta api yang memiliki rute perjalanan dari stasiun Pasar Senen hingga stasiun Surabaya Gubeng. Dan untuk rangkaiannya, ini merupakan rangkaian terpanjang di jalur tengah dan selatan ya, yaitu bisa membawa hingga 15 kereta dalam satu rangkaiannya, yaitu terdiri dari 13 kereta ekonomi premium dan satu kereta pembangkit, lalu satu kereta makan plus pembangkit juga.
Dan untuk hari ini di Premium 1 itu sangat ramai. Lalu untuk jam keberangkatannya, kereta api Jayakarta ini termasuk cocok untuk kalian yang ingin istirahat. Begitu masuk kereta, pokoknya dari Pasar Senen sampai Surabaya Gubeng pengen istirahat, ini salah satu kereta yang cocok ya. Kenapa cocok? Berangkat dari Pasar Senen itu sekitar jam 5, yang dimana jam 5 itu adalah jamnya orang sudah pulang kantor kebanyakan, dan juga nyampe di Surabaya Gubengnya itu sekitar jam 6 kalau nggak salah. Itu enak kalian kalau mau langsung aktivitas, jadi tidur atau istirahat full di dalam kereta. Dan untuk pemberhentiannya sendiri, kereta api Jayakarta ini cukup lumayan ya, walaupun tidak sengecer kereta api Gaya Baru Malam. Kalau Gaya Baru Malam itu memang benar-benar ngecer sih. Dan kereta api Jayakarta ini ditujukan untuk kalian yang ingin merasakan kenyamanan saat perjalanan, istirahat full sampai dengan stasiun tujuan, dan tidak ingin diganggu selama perjalanan ya. Pokoknya full tidur sampai dengan stasiun tujuan. Dan untuk semua fasilitas berfungsi dengan baik. Dan aku lupa ini kursinya sebenarnya bisa di reclining ya, cuman di belakangku itu ada orang, jadi kasihan juga, takutnya mengganggu yang belakang. Mungkin itu aja sih, karena kita rute pendek ya, jadi kita hanya bertemu dengan beberapa kereta aja. Dan untuk catatan dari kereta api Jayakarta ini adalah kantong waktunya yang benar-benar bentar teman-teman. Asli, aku dari Purwokerto berangkat tadi di Kroya itu bentar banget. Lalu di mana lagi, Karanganyar juga bentar banget. Lalu di Kebumen apalagi, Kutoarjo apalagi, itu rata-rata kantong waktunya 2 menit semua itu. Dan habis sama pengereman, karena memang rangkainya ini terlalu panjang, jadi ngeremnya itu harus dari jauh, harus beberapa ratus meter dari stasiun itu udah ngerem, karena rangkainya panjang banget. Mungkin itu aja. Jadi kalau kalian mau naik Jayakarta, pastikan jangan sampai terlambat ke stasiun. Maksimal itu adalah setengah jam dari berangkatnya kereta. Misal Jayakarta ini jam 22.20 kan jadwalnya, berarti paling enggak maksimal kalian sudah ada di stasiun itu jam 10 kurang 10 menit atau jam 21.50 lah, seperti itu. Karena apa? Kantong waktunya Jayakarta ini nggak banyak. Tadi di stasiun Purwokerto aja langsung berangkat lagi kan, cuman 2 menit aja gitu loh. Padahal aslinya itu 5 menit dia waktu tunggunya di stasiun Purwokerto. Dan tadi di stasiun Purwokerto kita bertemu KA Senja Utama Solo ya. Dan aku nggak sempat rekam untuk kereta api Jayakarta ini masuk karena kehalang oleh berangkatnya Senja Utama Solo. Jadi seperti itu aja untuk pengalamanku naik kereta api Jayakarta. Trip rute singkat pakai Tarsus naik Jayakarta ke Jogja. Dan mari kita siap-siap untuk turun di Yogyakarta, tapi kita masih ada satu pemberhentian lagi, yaitu di stasiun Wates. Oke. 00:22 kita sudah sampai di stasiun Wates. Karena kita di Premium 1 alias di Ekonomi 1, akhirnya kita tidak dapat peron. Dan yang ingin turun di stasiun Wates itu kalau naik Jayakarta di Premium 1 atau Ekonomi 1 itu harus bergeser ke Ekonomi 3, karena rangkaian ini kan panjang banget, nggak muat peronnya gitu. Oke, kita cuma 2 menit di sini, habis itu kita langsung berangkat lagi dari jalur 1 stasiun Wates.
yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Lempuyangan Station. If you end your trip at Lempuyangan Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Dari arah kedatangan kereta api di stasiun Lempuyangan, kereta api Jayakarta berhenti selama 2 menit dan akan diberangkatkan tepat pada pukul 00:58 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. 0056 kereta api Jayakarta tiba di stasiun Lempuyangan. Kereta api Jayakarta dilayani pemberhentian di stasiun Lempuyangan karena memiliki emplasmen yang sangat panjang ya, sehingga bisa mengcover semua rangkaian kereta. Oke, kita langsung keluar aja menuju pintu keluar. Itulah sedikit trip ya, trip pendek dari stasiun Purwokerto hingga stasiun Lempuyangan, Yogyakarta ini. Terima kasih yang sudah nonton hingga akhir. Tripnya sangat pendek dan malam hari juga, aku jadi nggak bisa bikin video terlalu panjang mungkin nantinya. Dan jangan lupa untuk di like kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar kalian bisa tahu ketika Mamas Ijal upload video baru, oke? Dan juga jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian, boleh ke siapa aja, bebas. Dan terima kasih, sampai jumpa di trip berikutnya. Mamas Ijal pamit, dah. Bawa helm nih. Sampai jumpa, dah.